yang membuat mereka itu semakin terungkap. Ya, kenapa? Karena persoalan nasab, persoalan sejarah yang dipalsukan oleh oknum-oknum mereka, termasuk persoalan makam. Kenapa bisa berlarut-larut sampai sekarang? Itu karena faktor mereka tidak berani klarifikasi langsung. Ya, misalnya makam-makam yang di Bali itu, makam-makam Habib yang di Bali misalnya, Wali 7, ya, itu siapa yang berani klarifikasi? Saya yang bangun begini begini begini. Ya, mohon maaf termasuk Habib Lutfi juga. Apakah beliau juga klarifikasi? Kan tidak. Ya, kan hanya menyampaikan alibi-alibi. Nah, ini kalau didiamkan, ya mohon maaf, ini akan menjadi warisan sejarah. Oleh karena itu, ya jangan sampai warisan sejarah itu salah, dan sebagaimana Kiai Imad membuat buku itu adalah supaya generasi umat Islam, terutama dari kalangan tradisionalis, itu bisa memiliki hujah, ya memasuki tahun 2025, ya masih kita mendiskusikan masalah yang yang belum selesai di lintas masyarakat, tapi selesai di lintas keilmuan. Ya, untuk keilmuan kita sebut sebagai ini sudah selesai, tetapi karena butuhnya sosialisasi, kita anggap kajian ini bagian daripada pendalaman, penajaman dan juga sosialisasi. Ya, bertolak dari kecurigaan beberapa ulama yang tidak terkatakan. Kemudian kecurigaan Kiai Imad yang terkatakan, kemudian terwujudkan dalam narasi, ya, di mana beliau meragukan munculnya sosok yang bernama Alawi dalam teks-teks nasab maupun sejarah, ya, maupun kitab-kitab turos, ya, keilmuan dalam Islam, itu di mana dianggap kok baru muncul pada tahun 651, ya, kok jauh sekali baru kemudian viral, ya, oleh Ali Asakron dikatakan sebagai sesuatu yang ijma, disebut sebagai sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, ya, seolah-olah mereka harus percaya, dan kemudian sampai kepada generasi kita yang kitanya tidak persoalan tahu dan tidak tahu, tapi persoalannya adalah kita husnudzon, tidak tahu sumbernya di mana, tapi generasi kita hanya menjadi menjadi penerima berkas para pendahulu, yang berkas itu belum bisa dikatakan sahih. Ya, nah ini yang kemudian bukunya Kiai Imad itu, ya, muncul dalam representasi ulama Nusantara. Ya, ini yang menurut saya Kiai Imad berani dan juga representatif untuk mengatakan yang yang menggugat itu adalah ulama Nusantara, bukan hanya Kiai Imad. Ya, yang sebelumnya yang lain-lain itu melalui ya dalam tanda kutip, ya, entah itu disebut basiroh, ya, entah itu disebut pendekatan antropologi, bagaimana perilaku orang-orang yang dianggap menyimpang dari para oknum-oknum Ba'alawi itu, kemudian muncul satu paket gagasan ilmiah yang diperkuat oleh para ulama dan juga para akademisi. Ini yang menarik, sampai-sampai antitesis yang dicoba yang disampaikan oleh para pembantah itu semuanya bisa dijawab oleh Kiai Imad dan juga para para pemikir, para ilmuwan yang sepaham dengan Kiai Imad, bahwa narasi masalah antitesa yang disampaikan untuk membantah Kiai Imad ternyata tidak bisa disebut sebagai konsisten atau disebut sebagai koheren. Ya, setelah fokus persoalan garis keturunan Nabi itu tidak bisa dijawab, otomatis persoalan-persoalan yang lain tidak memberikan arti, karena inti atau substansinya adalah garis keturunan Nabi. Setelah itu
diperkuat dengan adanya variabel-variabel yang lain. Apa itu? Ya, sampai tahun 2025 ini itu mengerucut kepada apa yang bisa disebut dengan 3P ya. 3 pemalsuan. Ya, pemalsuan nasab, pemalsuan sejarah, dan pemalsuan makam. Ya, pemalsuan makam. Bahkan tidak hanya 3P ya. Ya, apa dari 3P itu Allah mengungkap sesuatu yang mungkin tidak disangka-sangka oleh warga Nahdien, yaitu masalah akuisisi jam'iyah thariqah, ya, jam'iyah tarekat. Ini adalah sebenarnya kehendak Allah, karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an itu Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah juga memutar sejarah itu untuk membuktikan mana yang historis dan mana yang ahistoris. Ya, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi yang ahistoris itu akan terungkap. Ya, karena intuisi, basiroh, nurani para ulama itu tidak mau mengkhianati ilmunya. Jadi sejalan dengan apa? Sejalan dengan keilmuan. Ya, nggak ada namanya wujudan itu walaupun ranahnya berbeda, tetapi akan setia dengan keilmuan. Kalau nggak begitu, maka ya kita mengesahkan orang kejawen itu nggak sholat, nggak puasa. Tapi enggak, syariat harus setia dengan persoalan masalah basiroh, masalah kondisi hati seorang hamba untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu dikerucutkan. Jadi persoalan ini adalah persoalan antara historis atau tradisionalis dengan versus ahistoris, yang menjadi sulit ya untuk dimentahkan dan juga untuk dibantah dengan teori-teori yang bersifat memaksa itu. Kiai Imad itu diakui oleh para ya termasuk banyak ulama dan juga termasuk beberapa ya kita tahulah para pejabat walaupun tidak menyuarakan hal itu, ya mengakui bahwa Kiai Imad memang orang tradisionalis dan lahir dari tradisi keilmuan ulama-ulama tradisionalis, yang mana tradisi itu ya identik dengan sanad. Tradisi itu identik dengan asal usul, dengan genealogi. Yang ini membentuk sosok Kiai Imad dan juga orang-orang yang yang berhasil mengurai benang kusut persoalan keterputusan nasab ini, dan benar-benar terurai sampai tahun ini, tahun baru 2025 ini telah terurai bahwa memang dari segi sejarah ya dipandang secara nasional maupun dari segi geopolitik pada waktu itu sampai kelompok Arab, dalam hal ini adalah klan dari Ba'alawi itu, ke Indonesia menjadi pekerja atau orang yang disuruh oleh Belanda, itu semua itu terangkai secara koheren bahwa memang dari asalnya itu bukan sesuatu yang bersifat ketidaksengajaan. Itu adalah sesuatu yang memang yang memang diniatkan dari persoalan nasab ini membangun klan, dari klan ini membangun jam'iyah atau membangun gerakan sosial yang kita sebut dengan Robito Alawiyah. Walaupun sayangnya ya yang disayangkan itu yang menjawab langsung persoalan ini bukan dari yang bersangkutan. Ya, ini yang membuat mereka itu semakin terungkap. Ya, kenapa? Karena persoalan nasab, persoalan sejarah yang dipalsukan oleh oknum-oknum mereka,
termasuk persoalan makam. Kenapa bisa berlarut-larut sampai sekarang? Itu karena faktor mereka tidak berani klarifikasi langsung. Ya, misalnya makam-makam yang di Bali itu, makam-makam Habib yang di Bali misalnya, Wali 7, ya, itu siapa yang berani klarifikasi? Saya yang bangun begini, begini, begini. Ya, mohon maaf, termasuk Habib Lutfi juga. Apakah beliau juga klarifikasi? Kan tidak, ya, kan hanya menyampaikan alibi-alibi. Nah ini kalau didiamkan, ya mohon maaf, ini akan menjadi warisan sejarah. Oleh karena itu, ya jangan sampai warisan sejarah itu salah. Dan sebagaimana Kiai Imad membuat buku itu adalah supaya generasi umat Islam, terutama dari kalangan tradisionalis, itu bisa memiliki hujah. Kalau kita baca di medsos, itu masih ada yang beralasan bahwa perdebatan antara pihak yang pro Ba'alawi dengan yang tidak itu dianggap perdebatan yang tidak ilmiah. Kenapa? Ya karena lagi-lagi ya kajian naskah itu tidak dibaca oleh mereka. Ya, kajian naskah itu tidak dibaca oleh netizen. Mereka hanya menyerap dari diskusi-diskusi virtual atau mungkin bahkan bukan diskusi ya, tapi potongan-potongan YouTube yang mungkin bisa disalahartikan dan bisa sengaja dibuat framing. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini dengan memperbanyak naskah teks itu insya Allah itu akan bisa memberikan informasi yang lebih utuh, terutama juga untuk memberikan wacana yang seimbang di luar negeri. Ya, karena saya sempat ngobrol dengan diplomat senior ya yang ada di Sudan itu. Ya, beliau yang tanya setelah membaca penelitian ya, penelitian yang diterbitkan oleh kampus Yusuf Ishak Institute yang ada di Singapura itu, terbit tahun 2023. Ya, ini penelitian ini terbit di Singapura. Kampus yang concern dalam mengkaji Asia, mengkaji geopolitik itu juga mengangkat menerbitkan kajian soal Ba'alawi. Ya, itu apakah ada semacam gerakan transnasional ya dalam fenomena RA itu, Rabitul Alawiyah itu, ataukah hanya Rabitul Alawiyah itu pragmatis, hanya ingin bisa mendapatkan fasilitas dari mengaku sebagai keturunan Nabi itu. Oleh karena itu buku ini saya berharap itu sudah tidak memperbanyak persoalan perdebatan, artinya sudah final. Ya, sudah final. Tinggal bagaimana gerakan sosial ini yang kemudian bisa bisa punya kendali ya, agar orang sadar yang satu Habib ini tidak mengaku-ngaku ya dengan nasabnya. Yang kedua, umat Islam terutama NU dari kelompok tradisionalis itu hanya lebih mengedepankan soal masalah sanad keilmuan. Ya terutama Wali Songo yang sudah terbukti Wali Songo ini tidak punya kaitan dengan nasab Ba'alawi. Nah ini akhirnya jelas bahwa cover yang ada dalam buku Kiai Imad itu representatif memang ulama Nusantara yang lahir dari tradisi keilmuan ulama Nusantara sejak masa Wali Songo dan juga pra Wali Songo sampai bersambung kepada asal usulnya dari berbagai negara di Arab ya, termasuk juga di Persia sampai bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pembuka dari saya. Ya, jadi sebelum saya tutup pembukaan saya ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa eksklusivitas dari kalangan Ba'alawi ini menunjukkan mereka bukan pewaris ulama Nusantara. Tentu yang sudah sering mengkaji
persoalan sosiologi Islam di Indonesia, termasuk antropologi, akan paham kenapa kok ada eksklusivitas. Mungkin akhir-akhir ini saja, mungkin pakai peci-peci hitam dan sebagainya, berusaha untuk berbaur dan lain-lain, itu adalah ya bukan suudzon ya, adalah dalam rangka untuk mencari perlindungan ya, ya. Walhasil kita saya Pak Yusuf dari buku Kiai Imad itu ya mengapresiasi itu adalah kebangkitan intelektual Islam di NU, karena di Timur Tengah sudah bukan lagi kiblat keilmuan Islam. Jadi seperti disampaikan oleh Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama, yang juga beliau membahas nasabah Alawi itu, ya itu juga beliau menyampaikan bahwa mercusuar peradaban Islam itu ya dari Indonesia, dari Nusantara, ya bukan lagi di Timur Tengah. Timur Tengah sudah susah untuk dilihat sebagai negara. Sekarang ini lihat bagaimana Suriah itu, ya Suriah yang keadaannya sangat complicated, presidennya sampai kabur itu dan seterusnya. Ya tentunya ulama Nusantara ini harus bisa menjaga sejarahnya, kecintaan kepada para pendahulunya yang telah berjasa, ya baik dalam penyebaran Islam maupun kemerdekaan. Jangan sampai putus dengan sejarahnya. Kalau putus, apa yang terjadi? Ya terjadi, mohon maaf, ya akan seperti negara-negara di Arab itu. Ya, ini Pak Yusuf. Jadi ini antara kelompok historis dan ahistoris. Kalau dulu HTI, kelompok ahistoris, sekarang Ba'alawi. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Oke. Dr. Ribut, ini menarik ini. Anda berada di Sudan, kemudian juga ini masih suasana tahun baru nih, masih ada petasan-petasan ya. Oke, kembang api ya. Baik, ini menarik ini, Dr. Ribut. Di Sudan katanya juga sedang concern terhadap polemik nasabah Alawi. Nah, sejauh Anda yang tadi katakan ingin mengetahui itu, Dubes Sudan dan lain sebagainya itu karena polemik nasab tidak terputusnya atau terhadap gerakan eksklusivitasnya yang diteliti oleh salah satu universitas di Singapura? Oh ya, itu bukan dubes ya. Mungkin saya tidak menyebut namanya, tapi diplomat senior sekali dan sudah pulang, sudah pensiun. Itu ia melihat memang masuk akal dari gejala-gejala perilaku, ya termasuk gerakan sosial yang bersumber dari mereka, ya itu kemudian mengiyakan dan mengakui kehebatan Kiai Imaduddin Utsman. Ya ini kan ini diplomat, artinya ASN itu tidak berbicara hal-hal yang seperti ini karena akan punya dampak yang barangkali pada karir. Tetapi mereka itu tahu. Jadi kalau misalnya Kiai Imad menyebut 99% orang NU itu sudah nggak percaya Ba'alawi cucu Nabi, atau di Indonesia ini sudah 80% lah yang nggak percaya selain NU, ya, termasuk diantaranya ya mereka-mereka yang ASN itu yang tidak punya bendera ormas misalnya. Mereka itu paham gitu loh. Karena luar biasa. Ini Allah yang berkehendak. Ketika pidato-pidato, mohon maaf, dawir itu yang secara kasar itu beredar dan sebagainya. Ada pidato oknum tokoh, oknum Habib biasa ya, oknum tokoh Habib yang mengatakan untung jadi Habib di Indonesia. Kalau di Afrika panas, ya kayak di Sudan ini kan panas ini, ya di Arab itu kalau panasnya. Tapi kalau jadi Habib di Indonesia itu bahasa orang tersebut ya, oknum tokoh dari Habib itu dalam perbincangan internal yang viral di media sosial itu antar sesama tokoh Habibnya itu untung jadi Habib. Oh di Afrika itu aduh panas katanya. Artinya apa? Di Afrika sendiri walaupun ada Syarif, ada Said, termasuk di Arab Said Ahmed di ya
termasuk juga syarif-syarif yang ada di negara-negara seperti Maroko dan lain-lain, ya mereka tidak bangun gerakan, mohon maaf, seperti Robito Alawiyah, membangun organisasi sampai punya gerakan masif seperti itu. Apalagi sampai dijadikan sebagai identitas. Jadi termasuk di Sudan ini nggak ada orang mengatakan kali dari kalangan cucu Nabi, nggak ada. Ya, mereka itu menghormati ulama, ya, yang tahu cucu Nabi, yang nggak sampai disebar-sebarkan, dan itu memang menunjukkan ketawaduan. Jadi mestinya kalau orang itu memang betul-betul cucu Nabi, itu ya mestinya itu adalah jangan sampai dia itu tidak bisa menjadi teladan. Oleh karena itu menyembunyikan silsilahnya itu tidak diumumkan, dan dia berusaha untuk menunjukkan sifat yang ya seperti ulama. Ya, kalau bukan ulama siapa lagi yang mengkasih contoh sifat tawadhu itu? Nah, ini yang kemudian di Indonesia ketika sudah kuat menjadi gerakan sosial seperti itu, punya cabang-cabang sampai ke bawah, itu yang membuat mereka itu ya bisa banyak, mohon maaf, banyak menyalahgunakan. Oke, ya, baik.